Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, mustami'in mustami'at rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih senantiasa memberikan kita nikmat iman wal Islam, nikmat siha wal afiyah, dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk mengambil warisan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kedua kalinya tidak lupa salawat dan salam marilah senantiasa tetap kita hadiahkan, kita berikan, kita lafazkan kepada Nabi agung kita, Nabi besar kita, Nabi mulia kita, Nabi yang paling istimewa yang dihadiahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Beliau adalah sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulullah Muhammad ibni Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, yang kita tunggu-tunggu, yang kita nanti-nantikan, yang sangat kita harapkan syafaat pertolongan beliau di yaumil qiyamah kelak. Semoga kita semua mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, mustami'in mustami'at rahimakumullah. Alhamdulillah, kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk melanjutkan pelajaran kita, yaitu pelajaran fikih, sampai kepada pelajaran yang keempat, ad-darsul rabi' fin najasat. Pelajaran yang keempat yaitu membahas tentang najis. Muallif mengawali dengan kitabnya Aqsamun Najasati thalathatun, mukhaffafatun wa mughalladhatun wa mutawassitatun. Muallif menyebutkan macam-macam najis itu ada 3. Yang pertama mukhaffafah. Apa itu mukhaffafah? Mukhaffafah yaitu najis yang ringan. Wa mughalladhatun, apa itu mughalladhah? Yaitu najis yang berat. Wa mutawassitatun, mutawassitah yaitu dalam artian najis yang sedang-sedang, tengah-tengah. An-najasatul mukhaffafatu hiya baulus sabiyyi alladhi lam yablughil haulain wa lam ya'kul illa al-laban faqat. Najis mukhaffafah atau najis ringan itu, apa itu najis ringan? Muallif menyebutkan najis ringan yaitu najis kencing bayi laki-laki yang belum sampai 2 tahun umurnya. Saya ulangi, najis laki-laki, bayi laki-laki yang belum sampai umurnya 2 tahun. Walam ya'kul illa laban faqat, dan tidak makan apapun illa laban faqat, kecuali susu saja atau ASI daripada ibunya. Si bayi 2 tahun yaitu laki-laki tidak memakan atau meminum apapun itu kecuali ASI, maka itu disebut dengan najis mukhaffafah, najis yang ringan. Anak laki-laki, bayi laki-laki. Kalau bayi perempuan maka disebut bukan najis mukhaffafah, yaitu najis mutawassithah setelahnya. Hukmun najasatil mukhaffafah. Hukmun najasatil mukhaffafah annahu yadhuru birashil ma'i 'alaiha. Hukum najis mukhaffafah, hukum najis yang ringan ini, hukum najis yang ringan yaitu membersihkannya, mensucikannya, yaitu dengan cara memercikkan air ke tempat najis tersebut. Setelah kita membersihkan zatnya, kita percikkan air di tempat najis tersebut, maka najis itu sudah dianggap tidak ada dan bisa dianggap tempat itu menjadi tempat yang suci kembali. Itu yang dinamakan najis mukhaffafah. Najis yang kedua yaitu an-najasatul mughalladhah. An-najasatul mughalladhah hiya najasatul kalbi wal khinziri wa far'i ahadihima. Najis mughalladhah yaitu najis yang berat.
Najis yang berat iaitu najis anjing dan babi, wa far'i ahadihima, dan peranaan daripada keduanya. Dalam artian apa? Anjing dan babi itu najis berat, dan peranaan di antara keduanya. Contoh, anjing kawin dengan kambing, lahir anjing, maka hukum itu, hukum anak itu, maka hukumnya mughalladhah, anjing. Anjing dan manusia berhubungan intim, maka yang lahir itu kambing ataupun apapun itu, bisa disebut bahkan mungkin ketika berhubungan intim anjing dan manusia itu lahir manusia, maka manusia itu anak daripada keduanya itu, hasil daripada hubungan badan itu, maka itu dihukumi dengan najis mughalladhah atau najis yang berat tadi. Ini disebut dengan wafar'i ahadihima atau peranaan daripada keduanya. Apapun yang dilahirkan daripada setubuhan daripada keduanya ini, maka itu disebut dengan najis mughalladhah, najis yang berat tadi. Hukumun najasatil mughalladhati, hukumun najasatil mughalladhati annahu yadhuru mahalluha bighuslihi sab'a marratin ihdahunna biturabi ba'da izalati ainiha. Hukum najis berat atau najis mughalladhah ini, hukum najis mughalladhah yaitu membersihkan tempatnya dengan 7 kali basuhan, dan salah satu daripada 7 basuhan itu membersihkannya dengan tanah. Dibersihkan dengan tanah, airnya itu dicampur dengan tanah. Setelah ba'da izalati ainiha, setelah membuang atau menghilangkan daripada ainiha. Ainiha itu zatnya. Contoh, ada kotoran daripada anjing atau bekas pegangan tapak kaki dari anjing yang basah tadi. Anjing yang basah, yang kering tidak dinamakan dengan najis kalau kering. Tapi kalau basah, maka itu disebut dengan najis. Maka dibersihkannya itu dengan disiram 7 kali siraman, 7 kali basuhan, dan salah satunya itu dengan tanah. Ulama mengajarkan alangkah afdalnya menyiram air dengan tanah itu di siraman yang pertama. Kenapa? Karena takut di siraman yang pertama kalau tidak menggunakan air tanah, takut mercik kemana-mana dan bisa menyebabkan najis mughalladhah itu kemana-mana. Maka ulama menyimpulkan disunnahkan, dianjurkan untuk membasuh dengan tanah itu yang pertama, basuhan yang pertama. Itulah yang disebut dengan najis mughalladhah atau najis yang berat. Yang ketiga yaitu an-najasatul mutawassithah. An-najasatul mutawassithah ya al-khamru, najis yang sedang-sedang, najis yang tengah-tengah, tidak berat ataupun tidak ringan, di pertengahan. Hiya yaitu al-khamru, miras, minuman keras itu disebut dengan najis. Wal baulu, air kencing. Wal ghaid, kotoran manusia. Warausu, kotoran hewan. Wad damu, darah. Wal qayhu, nanah. Wal qay'u, muntah. Wal maita ma'a jildiha wa sya'riha wa azmiha, dan bangkai bersamaan dengan kulitnya, bulunya, tulangnya, semuanya bangkai itu disebut dengan najis mutawassithah. Illa maitatal adami wassamaki wal jaradi, kecuali bangkai manusia dan bangkai ikan ataupun bangkai belalang itu tidak najis, dihukumi dengan suci. Jadi miras itu najis, minuman keras itu najis. Wal baulu, kencing orang dewasa. Wal ghaid, kotoran manusia. Warausu, kotoran hewan.
Waddamu, darah, wal qayhu, nanah, wal qay'u, muntah. Muntah dalam artian di sini sesuatu yang keluar daripada perut, bukan yang di dalam mulut. Kalau dalam mulut itu yang disebut dengan ludah atau liur. Tapi kalau keluar daripada mulut, maka itu yang disebut muntah. Disitulah disebut dengan najis. Bangkai, kulit bangkai, bulu bangkai, dan tulang bangkai itu juga disebut dengan najis mutawassithah. Illa maitatal adami wassamaki wal jarad, kecuali bangkai manusia, ikan dan belalang itu suci dan tidak dianggap dengan najis. Walabadul hayawani alladhi la yu'kalu lahmuhu ghairal adami, air susu hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya. Contoh, air susu hewan apa saja itu, air susu kucing, nah itu disebut dengan najis mutawassithah. Ghairal adami, kecuali manusia, selain manusia, ini disebut dengan hewan. Kalau air susu manusia, walaupun manusia tidak boleh dimakan dagingnya, maka itu tidak disebut dengan najis mutawassithah. Wal munfasilu minal hayawanil hayyi ghairal adami wassamaki wal jaradi, dan yang terlepas daripada hewan yang hidup, ghairal adami, kecuali manusia, wassamaki wal jaradi, ikan dan belalang. Contoh, kucing, bulu kucing. Contoh lagi, kambing, bulu kambing, yang terlepas daripada hewan. Makanya ulama sangat berhati-hati di dalam memelihara binatang. Sebab kenapa? Bukan semata-mata dengan air kencingnya ataupun kotorannya, bukan. Karena berhati-hati ketika memegangnya, itu terlepas bulu daripada hewan itu, dan kita sholat membawa bulu itu, maka sholat kita tidak sah, tidak dianggap sah. Kenapa? Karena kita sholat membawa najis mutawassithah tadi. Sebab yang terlepas daripada hewan yang hidup itu disebut dengan najis mutawassithah. Hukum najasatil mutawassithah, hukum najis mutawassithah, hukum najis pertengahan ini. Hukum najis mutawassithah annahu yadkhulu mahalluha bi ghuslihi bil ma'it tahur hatta yazula ta'muha wa launuha wa rihuha. Cara membersihkan najis mutawassithah ini, najis pertengahan ini, yaitu dengan membersihkan tempatnya, dengan membasuhnya dengan air yang suci, hatta yazula ta'muha wa launuha wa rihuha. Jadi diambil itu najisnya, dibersihkan itu tempatnya dengan disiram dengan air yang suci, bukan dengan air yang najis ataupun air yang suci tapi tidak mensucikan. Maka itu tidak disebut dengan air yang bisa membersihkan najis. Contoh, membersihkan dengan air kopi, membersihkannya dengan air teh, air susu, maka itu tidak disebut dengan air yang bisa membersihkan najis. Hatta yazula ta'muha wa launuha wa rihuha, sampai hilang ta'muha wa launuha wa rihuha, warnanya, baunya dan rasanya itu tidak ada lagi. Tidak ada bau daripada najis itu, tidak ada rasa daripada najis itu, tidak ada warna lagi daripada najis itu, maka disebut dengan suci. Ketika empat ini kita lakukan, dibersihkan dengan air yang suci sehingga hilang daripada rasanya, warnanya dan baunya. Alladzi yatuhuru minan najasati, yang suci daripada najis yang bisa menjadi suci. Alladzi yatuhuru minan najasat, najis yang bisa menjadi suci, syai'an, dua sesuatu. Al-khamru idza sarat khalla, miras yang menjadi khalla, cuka, binafsiha, dengan sendirinya. Miras, minuman keras yang menjadi cuka dengan sendirinya, maka itu bisa disebut dengan
suci kembali. Wa jildul maita idza dubigha, dan kulit binatang kulit bangkai idza dubigha, apabila dibersihkan, disamak, maka itu bisa disebut dengan suci kembali. Masyaallah hadirin wal hadirat, mustami'in rahimakumullah. Semoga dikit ini bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.